Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarwih dan isya dan tarwih yang semoga senantiasa dikaruniakan petunjuk, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikaruniakan keistiqomahan, senantiasa iltizam, teguh di atas syariat-syariatnya dan di atas sunnah-sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarwih yang berbahagia, malam ini kita coba untuk mengangkat satu judul atau tema pembahasan kita yang singkat terkait dengan dialog sebenarnya antara syaitan, iblis dengan pengikut-pengikutnya. Namun kita runut dulu. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu apa yang menjadi asbab, apa yang menjadi sebab sehingga orang-orang itu kebanyakan digelincirkan oleh iblis, digelincirkan oleh syaitan melakukan kedurhakaan, terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarwih yang berbahagia, salah satu di antara sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sumpah ini benar-benar akan diwujudkan dan sasarannya, targetnya, objeknya adalah manusia. Iblis mengatakan, yang kemudian diabadikan pernyataannya oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Sungguh benar-benar aku, syaitan itu, akan mendatangi mereka. Dari mana? Dari depan. Wa min khalfihim, dan juga ya dari belakang. Wa an aimanihim, dan juga dari sisi kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan juga dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aksarahum syakirin, karena sesungguhnya mereka itu tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pernyataan iblis yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, bahwa benar-benar mereka itu akan menggelincirkan manusia. Coba perhatikan ayatnya. Summa la'atiyannahum. Lam dalam kalimat la'atiyannahum adalah lamut ta'kid. Benar-benar mereka akan mewujudkannya. Benar-benar mereka akan melakukannya. Mereka bersumpah untuk melakukan semua potensi yang mereka lakukan, yang mereka miliki. Semua kemampuan yang mereka miliki akan mereka keluarkan dalam rangka untuk mendatangi manusia itu ya dari
depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Jadi seolah-olah manusia ini dikepung dari semua arah agar benar-benar mereka terjerembab, benar-benar mereka jatuh ke dalam bentuk-bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya jamaah yang berbahagia, endingnya nanti, akhirnya nanti mereka ini, iblis atau syaitan akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya, dari orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Artinya orang yang sudah tergelincir, apakah ia dari kalangan orang-orang yang telah kufur, ataukah dari orang-orang muslim yang fasik, yang melakukan berbagai macam kemaksiatan itu. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi, meskipun endingnya nanti mereka iblis, syaitan itu akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya, dari apa yang mereka telah lakukan sewaktu mereka bersama dengan manusia di dunia. Apa yang mereka katakan? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Anfal di ayat yang 48. Inni bari'um minkum inni aromala tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Kata iblis, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu semua. Inni aromala tarawun, saya mampu melihat apa yang engkau tidak mampu lihat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Coba, iblis sendiri yang mengatakan seperti itu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sudah menggelincirkan manusia untuk melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan. Padahal mereka sendiri adalah sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah murni dari upaya mereka untuk menjatuhkan manusia ke dalam bentuk kemaksiatan, dan ini adalah merupakan sumpah mereka sejak dulu, sejak dikeluarkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab, dan kata iblis, Allah itu sangat keras azabnya, Allah itu sangat keras siksanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapapun di antara kita yang ingin selamat, siapapun yang di antara kita yang mau selamat, maka tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita mempelajari, mengetahui apa yang menjadi trik, apa yang menjadi jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia itu. Nah, ini yang kita mau sebutkan. Bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan paling tidak ada 6 tingkatannya. Paling tidak ada 6 tahapan sehingga manusia itu benar-benar digelincirkan oleh syaitan, oleh iblis ke dalam berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan. Jamaah yang berbahagia yang pertama, bahwasanya syaitan, iblis itu akan mengajak, akan menggiring manusia itu, seorang hamba itu kepada perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan jamaah yang berbahagia. Kapan manusia sudah benar-benar jatuh ke dalam perbuatan syirik, sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh si iblis. Tidak ada yang perlu diperhatikan dan oleh si syaitan itu. Sudah selesai tugas mereka. Targetnya sudah dapat. Targetnya sudah melakukan apa yang menjadi sumpahnya dulu. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Ya, ancamannya kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatunna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, la yahbatunna 'amaluk, maka aku akan hapuskan itu amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Pasti engkau masuk dalam golongan orang-orang yang merugi.
Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah mewanti-wanti kita, sudah mewanti-wanti kaumnya, umatnya, bahwa umatnya itu akan didatangi oleh syaitan dan dia akan ditanya oleh syaitan. Syaitan bertanya kepada salah seorang dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja salah seorang yang dimaksud itu adalah kita. Apa yang ditanyakan oleh syaitan kepada kita? Syaitan bertanya, siapa yang menciptakanmu? Lalu kemudian si hamba itu menjawab, Allah. Sampai di sini benar jawabannya. Lalu kemudian syaitan bertanya kembali, terus siapa yang menciptakan Allah? Disinilah syubhatnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah syaitan memasukkan talbis, keraguan-raguan. Disinilah syaitan memasukkan was-was. Kalau mereka berhasil, sudah selesai. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau didatangi oleh syaitan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka hendaklah engkau membaca amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah setelah engkau melakukan dan mengatakan hal yang demikian itu, maka dia akan segera menghilang dan menjauh darimu. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ya karena syaitan itu jamaah yang berbahagia sengaja ingin menjadikan seorang hamba itu ragu terhadap Rabb-nya, ragu terhadap Tuhannya. Kapan seorang ragu terhadap Tuhannya, maka dia akan ragu terhadap agamanya. Kapan dia ragu terhadap agamanya, berarti dia akan mulai melakukan perkara-perkara kemaksiatan, ya, mulai dari pemahaman, lanjut kepada keyakinan, hingga benar-benar dia merealisasikan pemahamannya itu dalam bentuk amalan atau perbuatan-perbuatan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita persingkat karena waktu yang terbatas. Yang kedua, kalau syaitan berhasil untuk mewujudkan cita-citanya, ataukah tidak berhasil karena kekuatan iman yang dimiliki oleh seorang hamba itu, maka tidak berhenti sampai di situ. Bukan syaitan Pak Bu kalau tidak banyak ide. Bukan syaitan kalau tidak banyak cara. Maka yang kedua, syaitan akan menggelincirkan manusia untuk melakukan perkara-perkara yang disebut dengan bid'ah. Saya sebut bid'ah sengaja Pak, karena istilah ini adalah istilah syariat. Jangan kita fobi dengan istilah bid'ah. Ini adalah istilah syariat. Cuman pembahasan-pembahasannya tentu ya butuh pembahasan-pembahasan khusus. Tetapi secara umum, bahwa langkah-langkah syaitan untuk menggelincirkan manusia yang kedua setelah kesyirikan adalah melakukan perkara-perkara bid'ah. Kenapa? Syaitan, iblis paham betul bahwa bid'ah ini yang akan menghancurkan agama. Bahwa bid'ah ini yang akan merusak agama itu. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena perkara bid'ah itu sebenarnya adalah perkara yang mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala, entah dengan ditambahkan atau dikurangi, entah dengan waktunya, jumlahnya atau kaifiatnya, tata caranya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang melakukan bid'ah? Karena dia menganggap bahwa amalannya itu bermanfaat. Amalannya itu adalah perkara-perkara yang baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala atau nabinya sallallahu alaihi wasallam ya menafikan yang namanya bid'ah itu. Bahkan ya seseorang tidak dihitung amalannya kalau dia melakukannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi itu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, dalam agama, fahuwa rad, maka ditolak. Kemudian jamaah yang berbahagia, kalau ternyata ada orang yang selamat di tahapan yang ketiga ini, tahapan yang kedua ini, maka syaitan tidak akan berhenti. Apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya jamaah yang berbahagia, syaitan akan mengajak, menggiring manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Al-kabair. Dosa-dosa besar. Membunuh, mencuri, berzina, merampok, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Maka syaitan akan menguasai manusia melakukan hal ini. Dan akan berusaha untuk mengajak manusia melakukan itu. Coba kita lihat sekarang, coba kita lihat hari ini.
Betapa sering, bahkan setiap saat kita menyaksikan ya perkara-perkara dosa besar itu benar-benar terlihat di depan mata kita. Dan kita sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa dengan banyaknya dan maraknya dosa itu. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan langkah-langkah syaitan untuk memperbanyak dosa itu, dosa besar itu. Supaya apa? Supaya manusia semuanya bungkam bahwa dia tidak akan mampu melerai kemungkaran, kemaksiatan, dosa besar itu hanya dengan dirinya sendiri. Maka perlu mengorganisir, baik secara personal ataupun secara jamaah, untuk mengkanter perilaku-perilaku dosa itu, terutama dosa besar. Yang keempat, jamaah yang berbahagia. Kalau masih ada orang yang selamat, mungkin kita selamat dari perkara kesyirikan, mungkin kita selamat dari bid'ah, mungkin kita selamat dari dosa-dosa besar. Apa kita akan selamat pada langkah-langkah yang ditempuh oleh setan selanjutnya? Belum tentu. Apa yang dilakukan oleh setan selanjutnya, jamaah yang berbahagia? Yang dilakukan oleh setan adalah mengajak, menggiring ya manusia untuk melakukan perkara-perkara yang disebut dengan dosa-dosa kecil. Kadang kan kalau berbicara tentang dosa kecil ini kita anggap remeh biasa. Berbohong, berkata dengan perkataan-perkataan yang kasar, ya, tidak sopan kepada seseorang, terutama kepada orang tua, bercanda yang berlebihan, menyebarkan informasi-informasi hoax, mengabaikan hal-hal yang sunnah, meremehkan perkara-perkara aurat, menyia-nyiakan makanan, apalagi di bulan Ramadan, menyia-nyiakan makanan. Maka ini adalah di antara bentuk dosa-dosa kecil, jamaah yang berbahagia. Mungkin sebahagian kita mengatakan mudah Ustaz, kita cukup beristighfar saja. Tetapi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tidak cukup dengan itu. Harus ada upaya yang konkret dan signifikan di dalam jiwa kita, lalu kemudian diamalkan dalam bentuk perilaku kita, untuk benar-benar ya kita pastikan bahwa diri kita pun tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara dosa yang kita sebut dengan dosa kecil itu. Karena kapan kita terjatuh di dalamnya, sedikit atau banyaknya, apalagi kalau berulang-ulang, maka itu sama saja bahwa kita melakukan dosa besar. Berulang-ulang kita lakukan, maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang berbahaya, ini yang parah. Karena kadang dosa yang dianggap kecil ya dilakukan setiap saat, berkesinambungan malah, maka ini akan menguras potensi dan amalan-amalan baik yang kita sudah lakukan selama ini. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun ternyata ada orang yang selamat dari perkara ini, maka syaitan akan masuk kepada perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang kita anggap mubah, boleh, biasa-biasa saja. Tapi ini adalah talbisul iblis. Ini adalah cara syaitan untuk secara bertahap menggelincirkan manusia kepada yang namanya maksiat. Apalagi anak muda berhadapan dengan permainan-permainan bola misalnya, yang sebenarnya tidak ada masalah permainan-permainan itu, hukumnya mubah. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai berlebihan, bahkan melupakan waktu yang seharusnya dia laksanakan untuk bertakarrub kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang berbahaya. Termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kemudian seseorang itu mengidolakan pemainnya yang notabene adalah non-muslim misalnya, maka ini berbahaya. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yaumul qiyamah. Yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya nanti di hari kiamat. Jadi kalau yang kita cintai, yang kita idolakan adalah pemain bola yang mohon maaf non-muslim, maka dia pun akan bersama dengan idolanya itu kelak di akhirat. Nah, apakah kita mau dengan non-muslim di akhirat? Tentu tidak mau. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita berhati-hati. Kapan kita terjatuh, berhasillah syaitan. Lalu kemudian yang terakhir, kalau ada orang yang selamat juga dalam perkara ini, dan ini berat ini, hadirin jamaah yang berbahagia. Sampai ke tahapan yang kelima ini, saya kira berat sekali untuk kita bisa melaksanakannya.
Siapa yang tidak pernah terjatuh ke dalam dosa kecil? Siapa yang tidak pernah melakukan perkara-perkara yang mubah lalu kemudian mungkin berterus-terusan dalam perkara itu? Siapa di antara kita? Namun begitulah manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang kita diciptakan dalam keadaan lemah, tetapi sebaik-baik otak orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa datang dan memohon ampun kepada Allah. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau masih ada orang yang selamat dari perkara yang kelima, maka syaitan akan mengajak kepada amalan-amalan yang tidak lebih utama. Ada orang yang sangat perhatikan solat tahajudnya, tetapi pas waktu solat subuh, dia tidak datang solat subuh berjamaah. Ada orang sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mengejar ibadah-ibadah yang sunnah, sampai kemudian dia meninggalkan yang wajib. Nauzubillah. Ada orang seperti itu. Maka ini yang kita sebutkan tadi, sibuk pada amalan-amalan yang sebenarnya tidak lebih utama. Jadi seorang muslim yang baik, yang bijak adalah yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam perkara-perkara amalan. Ada orang yang selamat sampai pada tingkatan ini. Dan kalau misalnya pun ada, maka jalan yang ditempuh oleh syaitan, dan ini adalah jalan yang terakhir, adalah mengerahkan seluruh bala tentaranya yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Untuk apa? Untuk menghancurkan sekaligus membunuh manusia yang kuat iman itu. Sampai di tingkatan ini, jarang sekali ada manusia yang selamat. Sampai para nabi dan rasul sekalipun. Betapa banyak nabi yang dibunuh. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan nabi-nabi sebelum beliau. Maka sidang jamaah yang berbahagia, mari kita senantiasa menjaga diri kita dari tipu daya syaitan yang tentu akan menggelincirkan kita ke dalam kemaksiatan yang tidak berujung, yang pada akhirnya kelak di akhirat kita akan dirugikan oleh perkara-perkara tersebut. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.